Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang terakhir salat Jumat pada bulan Rajab 1442 Hijriah. Berarti bulan Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat bersejarah bagi perjalanan Isra Mi'raj beliau untuk menerima perintah sholat sehari semalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang paling penting
Karena manakala sholatnya ini baik, ibadah yang lain turut baik. Manakala sholatnya ini tidak baik, maka yang lain pun tidak akan baik. Ini adalah ibadah yang sungguh menentukan terhadap ibadah kita. Kalaulah ibadah kita ini baik, harapan kita untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa insyaallah akan sukses menjadi radiyatan mardiyah, manusia yang mendapatkan ridho sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan label itu kita harapkan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, manusia ini tentunya keinginannya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam keadaan hidup di dunia sejahtera, apalagi di dalam akhirat lebih sejahtera lagi. Itu harapan semua manusia. Dan ini pun tak satu pun manusia yang tidak menginginkannya apabila manusia ini Islam. Makanya ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara, persoalan kita kumpulkan yang banyaknya 6 itu, berarti lam yada' lil jannati matlaban, berarti orang itu tidak meninggalkan pencarian untuk menuju surga. Untuk menuju surga itu diantaranya harus lewat tempat pencarian. Pencariannya 6 hal. Sekaligus wala anin nari mahroban. Orang manakala sudah mengumpulkan 6 hal ini, berarti tidak lepas dari meninggalkan untuk selamat dari api neraka. Kalau sudah terhimpun, terkumpul melakukan 6 hal ini, otomatis orang itu akan lepas dari api neraka, selamat dari api neraka. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu? Pertama adalah awwaluha arfallah. Orang itu harus mengenal Allah. Kalau orang itu sudah mengenal Allah, berarti pintu pertama untuk menuju surga. Kalau sudah mengenal Allah, bagaimana kita ini mengenal Allah? Iya, Allah itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya. Itu yang menentukan Allah. Bahkan hidup dan matinya adalah Allah, bahagia dan tidaknya adalah Allah, ketentuan segala sesuatunya adalah Allah. Itu adalah mengenal Allah. Kita harus menyerah diri bahwa qada dan qadar itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini sudah mengenal Allah, otomatis fa'ata'ahu, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya katanya Sayyidina Ali ini, wasaniha, yang kedua adalah arafasyaitan, harus mengenal syaitan. Kita ini harus mengenal syaitan. Artinya kalau syaitan itu musuh, marilah kita jadikan musuh. Syaitan itu mengajak kita ke hadapan ke hal-hal yang tidak benar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita ini adalah menganggapnya syaitan itu adalah musuh, marilah kita ini jauhi yang namanya ajakan-ajakan syaitan itu. Kalaulah kita ini mengharapkan surga dari Allah, ini adalah pintu kedua untuk mendapatkan surga Allah, sekaligus pintu kedua untuk lari dari siksa Allah, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, wa'arafal akhirata. Kita ini harus mengenal akhirat. Akhirat ini adalah perjalanan yang jauh, yang tidak tanggung-tanggung jauhnya. Kalaulah perjalanan yang tidak tanggung jauhnya, berarti harus mempersiapkan bekal yang begitu banyak. Lain yang nomor 4, wa'arafat dunia. Kita harus mengenal dunia untuk mencapai surga. Bahwa yang namanya dunia itu adalah darul fana, daerah yang rusak, daerah yang sementara, daerah yang sementara, yang sedikit waktunya. Paling lama manusia itu berumur 100 tahun. Ini sudah jarang. Kalau akhirat itu adalah darul baqo,
daerah yang selama-lamanya, bukan cuma 1 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, tetapi abadal abad, selama-lamanya. Kalau sudah di akhirat tidak akan kembali ke dunia. Untuk mempersiapkan bekal, hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, katakanlah kalaulah kita ini bekal untuk dunia, barangkali perjalanan kita ini menuju Sungai Pinyu. Berapalah artinya kebutuhan bekal menghadapi perjalanan ke Sungai Pinyu? Katakanlah sekarang ini kalau kita ini bekal perjalanan yang jauh ke Jakarta, otomatis bekalnya lebih jauh yang menuju perjalanan Jakarta. Perjalanan Jakarta ini harus lebih matang, lebih siap, lebih banyak persiapannya. Perjalanan di dunia sangatlah singkat, hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia. Kalau perjalanan akhirat tidak ada putusnya, tidak ada hentinya, tidak ada selesainya, maka persiapan akhirat ini harus lebih matang daripada persiapan dunia. Sekalipun sama-sama persiapan ini ada bekal harta dan sebagainya, kalaulah harta yang begitu banyak kita sekalian diberikan kepada masjid, sekolahan, pesantren dan sebagainya, itu sudah bukan urusan dunia lagi, akan tetapi sudah menjadi akhirat. Nomor selanjutnya adalah wa'arafal haqqah. Kita harus mengenal barang benar. Yang namanya kebenaran ini al-haqqu min rabbika. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah ragu lagi. Kebenaran itu pasti terjadi. Surga ada, neraka ada, akhirat ada, siksa ada, nikmat ada. Itu adalah kebenaran. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kebenaran, otomatis kita harus mengikutinya. Sekalipun dari anak kecil, sekalipun dari tetangga dan sebagainya, itu adalah kebenaran. Sebaliknya yang nomor 6 kita ini, kunci daripada tempat mencari surga adalah wa'arafal batila, harus kenal dengan barang batil, barang yang tidak benar. Kalau kita sudah mengenal barang yang tidak benar, kenapa kita harus jalani barang yang tidak benar yang sudah kita ketahui? Harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Sekalipun itu datangnya dari anak yang memang disampaikan oleh mereka para anak itu kepada orang tua dan sebagainya, tinggalkan kebenaran yang namanya kesalahan, kebatilan itu untuk mendapatkan surga, supaya kita ini bisa melarikan diri dari siksa api neraka. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj, Isra-nya adalah horizontal, berarti mendatar. Kemudian yang namanya Mi'raj-nya ini adalah vertikal, dari bawah ke atas. Berarti sekarang ini yang namanya Isra, perjalanan horizontal ini, berarti hadirin jamaah sekalian, berarti hubungan sesama manusia. Kalau sekarang ini yang naik ke atas dari Masjidil Aqsa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ke atas ini, berarti ini adalah hubungan vertikal. Manusia terhadap sesama manusia harus, manusia terhadap Sang Khalik pencipta harus. Makanya sekarang ini ada hablum minan nasi, hablum minallahi. Ada hubungan kita sesama manusia, ada hubungan kita sesama Allah Sang Khalik, Sang pencipta. Artinya sesama manusia, marilah hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu tidak dikatakan iman terkecuali mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya kita sendiri. Artinya bagaimana? Kalau diri kita sendiri ini kaya bahagia, tetangga yang kaya itu kita juga harus turut bahagia. Itu namanya manusia yang mukmin. Kalau diri kita ini sehat bahagia, otomatis tetangga yang sehat, kawan yang sehat, orang lain yang sehat ini kita hendaknya menunjukkan kebahagiaan. Ini namanya orang mukmin. Berarti orang mukmin ini harus nyatu. Makanan yang di dalam yang lain itu dikatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'd. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ini seperti halnya sebuah bangunan. Katakanlah bangunan Masjid Babus Salam. Artinya sekarang bagaimana? Yashuddu ba'duhu ba'd. Di dalam ini ada tiang 4. Tiang 4 antara yang di depan kanan kiri ini saling menguatkan. Yang belakang kanan kiri ini saling menguatkan.
Antara depan belakang ini saling menguatkan, satu dengan yang lain saling menguatkan. Malahan ada yang menggambarkan baginda Rasul, manusia antara satu dengan yang lain ini ibaratkan kedua belah tangan. Artinya tangan yang kanan gatal, insya Allah tangan yang kiri tidak akan tinggal diam untuk menggaruhnya. Sebaliknya semacam itu. Bersatu ini tidak harus ada di depan semuanya, tak harus ada di belakang semuanya. Manakala yang harus ada di depan, otomatis yang satunya harus ada di belakang. Itulah gambaran daripada kedua belah kaki. Itulah manusia bersatu. Bersatu tidak harus ada di depan semuanya, tidak harus ada di belakang semuanya. Itu barangkali hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang lain penunjang daripada keselamatan kebahagiaan kita dunia akhirat ini antara sesama manusia yang pasti mangkali yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, berarti hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang benar. Kalau tidak, diam aja, tidak usah mengucapkan ini dan itu dan sebagainya, tidak usah banyak komen, tidak usah banyak berbicara. Makanya Rasulullah mengatakan, jaga ini, alaika hadza, jaga ini. Rasulullah menunjukkan menunjuk mulutnya. Berarti yang paling harus dijaga adalah mulut. Yang benar katakan, yang tidak jangan komentar dan sebagainya. Ini adalah perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia adalah benar-benar mukmin. Selanjutnya dikatakan satu hadis daripada ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang mengaku mukmin hormati tetangganya. Tetangga antara satu dengan yang lain saling menguatkan, saling membutuhkan. Insya Allah kalau mana ada yang sakit dan sebagainya, otomatis tetangga yang paling dekat itu adalah datang pertama dan sebagainya. Makanya kata Rasulullah, falyukrim jarahu. Barangkali yang terakhir ini, yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, hormati tamunya. Karena tamu datang kemari ini bukanlah untuk mendapatkan atau mengurangi rizki tuan rumah, tidak. Akan tetapi sebelum tamu itu datang 40 hari sebelumnya, Allah Ta'ala datangkan rizki tamu itu diberikan kepada tuan rumah. Selain daripada itu, hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, tamu pulang daripada tuan rumah itu, tamu itu membawa dosa-dosa, penyakit-penyakit yang ada di dalam rumah tuan rumah itu sendiri. Berarti sekarang orang kedatangan tamu itu bukanlah kerugian, akan tetapi manfaat yang sangat besar. Karena dosa-dosa, penyakit-penyakit yang ada di dalam rumahnya tuan rumah itu akan keluar dengan sang tamu yang keluar dari rumah tuan rumah itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita ini takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa haqqatu qoti, takwa dengan sebenarnya. Kalau tidak, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu mastata'tum, laksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, sebisa Anda, semampu Anda. Janganlah kita ini meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian akan menjadi orang yang radhiyah mardhiyah, mendapatkan ridho sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami wa abyanal nizami kalamullahi bil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في أمورنا ظلاما ونجنا بحبهم من أول يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار المشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ديننا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والحاد وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر.